Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Latifah dari kelas 11 IPA 5 ingin membacakan ceramah yang berjudul Orang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, yang telah menggempur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita. Berdirinya saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa kedua orang tua untuk anaknya. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susah dan payahnya sang ibu dalam menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati. Dan berapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk anak dan keluarganya, demi membahagiakan sang anak yang nantinya menjadi pelita kehidupan mereka. Maka kata-kata lelah tidak pernah terucap dari bibir sang ayah tatkala melihat senyum bahagia dari bibir si mungil, si penyejuk mata. Senangkan hati ibumu, kalau ibumu suka marah, cerewet, itu kuncinya hanya satu, diam dan jangan melawan. Karena kalau kau lawan, murka Allah untukmu. Begitulah ujar Ustadz Abdul Somad saat acara ceramah. Seorang anak memang tak berhak membentak atau membangkang kepada ibunya. Karena apa? Karena ibu adalah orang yang berjuang, bersimbah keringat, serta hampir merenggang nyawa demi anaknya. Nah, hanya sampai situ perjuangan seorang ibu. Ia tak bisa berpuasa ketika hamil, susah untuk beribadah, hanya sekadar menidurkan anaknya, serta mendiamkan anaknya yang menangis. Maka ibu berhak menjadi yang dispesialkan dan mendapatkan kedudukan tertinggi dalam Islam. Dijelaskan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kemudian bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Lantas bagaimana kita harus memuliakan sesosok ibu menurut Ustadz Abdul Somad? Jangan lupa pada ibu. Ibu jangan kalian lawan. 9 bulan 10 hari kalian di perutnya, 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam aliran darah kalian. Jangan kalian sombong, kata Ustadz Abdul Somad. Jangan pernah kau lawan ibu, durhaka pada orang tua, akan dapat azab dua-duanya.
Pemabuk narkoba di dunia senang, di akhirat dapat siksa. Pezina senang di dunia, di akhirat dia dapat azabnya. Tapi kalau durhaka pada orang tua, azab di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Jadi dapat dua-duanya. Di sini di dunia kau juga dapat azab, di sana di akhirat kau juga mendapatkan, karena di situ DP-nya hanya di sana, baru kau dapat charge-nya, tegas Ustadz Abdul Somad. Dosa terbesar daripada dosa besar bukanlah syirik, tetapi dosa terbesar dari dosa besar adalah durhaka pada ibu. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang berbakti dan terhindar dari perbuatan buruk yang memiliki hati kedua orang tua kita. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.